Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pengantar analisis real dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Budi Waluyo MSI. Sebelum kami mulai, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Akmalatul Munawaroh dengan NIM 4101422121. Saya Maharani Kusuma Dewi dengan NIM 4101422125. Saya Zarimatul Halwa dengan NIM 4101422128. Baik, untuk pokok pembahasan kami kali ini ada tiga. Yang pertama adalah teorema 1.2.2 tentang prinsip induksi matematika. Yang kedua ada teorema 3.1.10 dan yang ketiga adalah teorema 3.1.9 tentang limit. Baik, untuk yang pertama akan saya bahas. Jadi untuk yang pertama adalah teorema 1.2.2 tentang prinsip induksi matematika. Nah, sebelum masuk ke teorema sendiri, apa sih induksi matematika itu? Jadi, induksi matematika adalah metode pembuktian yang kuat yang sering digunakan untuk menetapkan keabsahan pernyataan yang diberikan dalam hal bilangan asli. Meskipun kegunaannya terbatas pada konteks yang agak khusus ini, jadi induksi matematika adalah alat yang sangat diperlukan dalam semua cabang matematika. Karena banyak bukti induksi mengikuti garis argumen formal yang sama, kita sering hanya akan menyatakan bahwa hasil tersebut mengikuti dari induksi matematika dan membiarkan pembaca memberikan rincian yang diperlukan. Nah, dalam bagian ini, kita akan menyatakan prinsip tersebut dan memberikan beberapa contoh untuk menggambarkan bagaimana bukti induktif berlangsung. Kita akan mengasumsikan familiaritas dengan himpunan bilangan asli. Jadi, misalkan N adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, dengan operasi aritmatika, biasa penjumlahan dan perkalian, serta dengan pengertian bahwa bilangan asli yang satu lebih kecil daripada bilangan asli yang lain, kita juga akan mengasumsikan sifat fundamental berikut dari N. Jadi, 1.2.1 ini adalah sifat fundamental dari N, yaitu sifat well ordering dari N. Jadi, apa itu sifat well ordering dari N? Setiap himpunan bagian tak kosong dari N memiliki elemen terkecil. Pernyataan yang lebih rinci dari sifat ini adalah sebagai berikut. Jika S adalah himpunan bagian dari N, dan jika S tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada M elemen S sedemikian rupa sehingga M kurang dari sama dengan K untuk semua K elemen S. Nah, berdasarkan sifat well ordering, kita akan menurunkan versi prinsip induksi matematika yang dinyatakan dalam himpunan bagian dari N. Jadi nanti sifat well ordering ini akan membantu kita dalam membuktikan prinsip induksi matematika. Baik, 1.2.2 tentang prinsip induksi matematika. Misalkan S menjadi himpunan bagian dari N yang memiliki dua sifat berikut. Yang pertama adalah angka 1 elemen S. Yang kedua, untuk setiap K elemen N, jika K elemen S, maka K plus 1 elemen S. Maka kita akan memiliki S sama dengan N. Nah, bagaimana untuk pembuktiannya sendiri? Jadi, yang pertama kita misalkan sebaliknya bahwa S itu tidak sama dengan N, maka himpunan N atau S itu tidak kosong. Sehingga berdasarkan prinsip well ordering, himpunan ini memiliki elemen terkecil yaitu M. Nah, karena satu elemen S, menurut hipotesis yang pertama, kita tahu bahwa M itu akan lebih dari satu. Tapi ini menyiratkan bahwa M kurang dari satu juga merupakan bilangan asli. Nah, karena M kurang dari satu itu akan kurang dari M, dan karena M adalah elemen terkecil dari dalam N yang tidak termasuk dalam S, kita bisa menyimpulkan bahwa M kurang dari satu itu elemen dari S. Nah, sekarang kita menerapkan hipotesis yang kedua. Pada elemen K sama dengan M kurangi 1 dalam S. Nah, untuk menyimpulkan bahwa K plus 1 akan sama dengan M kurangi 1 plus 1 sama dengan M termasuk dalam S, tetapi pernyataan ini bertentangan dengan fakta bahwa M bukan elemen dari S. Nah, karena M diperoleh dari asumsi bahwa N atau S tidak kosong, kita telah memperoleh kontradiksi. Jadi, kita harus memiliki S sama dengan N. Maka 1.2.2 terbukti. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zalimatul Halwa, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Akma. Saya akan menjelaskan di bagian 2, yaitu teorema 3.1.10, yaitu bilangan real.
Baik, misalkan Xn adalah barisan bilangan real dan X anggota dari R, jika AN adalah barisan bilangan real positif dengan limit AN sama dengan 0, dan jika untuk suatu konstanta C lebih dari 0 dan suatu M anggota N, maka berlaku mutlak dari Xn min X kurang dari sama dengan C kali AN untuk semua N lebih besar dari sama dengan M. Maka mengakibatkan limit Xn sama dengan X. Untuk buktinya sendiri adalah karena Xn adalah barisan bilangan real dan X anggota dari R merujuk pada teorema 3.1.5, maka ekuivalen dengan 4 pernyataan yang telah dikemukakan. Dipilih poin yang B, yakni untuk setiap epsilon positif ada bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan K. Suku-suku Xn memenuhi mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon. Selanjutnya, merujuk pada definisi 3.1.3, yakni barisan X sama dengan Xn di R dikatakan konvergen ke X anggota R atau X dikatakan mempunyai limit dari Xn. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat suatu bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N lebih besar dari sama dengan K, maka suku-suku Xn memenuhi mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon. Jika suatu barisan mempunyai limit, maka dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika tidak mempunyai limit, maka dikatakan barisan tersebut divergen. Selanjutnya, maka untuk sebarang epsilon positif karena limit AN sama dengan 0, sehingga ada bilangan asli K sama dengan K epsilon per C, sedemikian sehingga jika N lebih besar dari sama dengan K, maka AN sama dengan mutlak AN min 0 kurang dari epsilon per C. Oleh karena itu, jika N lebih besar dari sama dengan K dan N lebih besar daripada M, maka mutlak Xn min X kurang dari sama dengan C kali AN kurang dari C epsilon per C sama dengan epsilon. Karena epsilon positif adalah sebarang, dapat disimpulkan bahwa limit Xn min X. Sekian dari 3.1.10 akan dilanjutkan oleh Maharani. Oke, terima kasih Zarima atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teorema 3.1.9 mengenai limit barisan. Next. Oke, pada teorema 3.1.9 berbunyi, misalkan X sama dengan Xn, di mana N anggota bilangan asli, merupakan barisan bilangan real dan misalkan M anggota bilangan asli. Maka ekor ke M Xm sama dengan Xm plus N, di mana N anggota bilangan asli, dari X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam kasus ini, limit Xm sama dengan limit X. Oke, untuk pembuktiannya, kita perhatikan bahwa untuk setiap P anggota bilangan asli, suku ke P dari Xm adalah P plus M. Kemudian suku ke M dari X. Demikian pula, jika Q lebih dari M, maka suku ke Q dari X adalah Q min M. Suku ke M dari Xm. Asumsikan X konvergen ke X. Kemudian diberikan sebarang epsilon lebih dari 0 jika suku-suku dari X untuk N lebih dari sama dengan K epsilon memenuhi mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Maka suku-suku dari Xm untuk K lebih dari sama dengan K epsilon min M memenuhi mutlak Xk min X kurang dari epsilon. Dengan demikian, kita dapat mengambil K M epsilon sama dengan K epsilon min M, sehingga Xm juga konvergen ke X. Sebaliknya, jika suku-suku dari Xm untuk K lebih dari sama dengan Km epsilon memenuhi mutlak Xk min X kurang dari epsilon, maka syarat-syarat dari X untuk N lebih dari sama dengan K epsilon plus M memenuhi mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Dengan demikian, kita dapat mengambil K epsilon sama dengan Km epsilon plus M. Oleh karena itu, X besar konvergen ke X jika dan hanya jika Xm konvergen ke X. Jadi, teorema 3.1.9 terbukti. Oke, mungkin sekian penjelasan dari teorema 3.1.9. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Akma. Baik, jadi berikut tadi pembahasan dari kelompok 7. Mungkin sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.